Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak? Syukur alhamdulillah kita dapat belajar lagi ya pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Seperti biasa sebelum kita belajar kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Syukur alhamdulillah kita telah menyelesaikan pelajaran 3 dan kita mulai ke pembelajaran 4 ya. Tentang bersih itu sehat. Mengenal arti bersih dan sehat. Ada kata bersih dan suci ya. Nah, kalau bersih yaitu bersih artinya bebas dari kotoran. Ya, contohnya seperti kotoran tanah, tinta, cat dan ludah. Kalau kotoran belum tentu najis ya. Nah, kalau suci yaitu suci adalah bebas dari najis. Nah, ini kalau najis adalah yang menjadikan terhalangi seorang untuk beribadah kepada Allah, seperti terkena jilatan anjing, darah, ya terkena darah, ada kotoran, ya, dan air seni atau urin. Najis itu pasti kotor, tapi kalau kotoran belum tentu najis. Ya, itu perbedaannya. Nah, kita harus pahami ini, ya. Ini untuk bekal kita ibadah. Bersih atau suci dibagi menjadi 2, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Nah, kita akan membahas tentang hadas dan najis di sini. Nah, hadas itu terbagi 2, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil contohnya buang air seni atau tinja, dan buang angin yang menyebabkan batal wudhu. Cara menghilangkannya yaitu dengan dicuci dengan air bersih lalu melakukan wudhu ya. Nah, ini untuk hadas kecil. Ada lagi hadas besar. Nah, kalau hadas besar itu mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar yaitu dengan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Nah, ini ciri balik ya. Ciri balik itu ada 3. 1, apabila mimpi basah di laki-laki karena umur 9 tahun dan haid di perempuan karena umur 9 tahun. Batas bawahnya itu 9 tahun. Ya, kalau mimpi basah itu apa Ibu Guru, itu boleh ditanyakan kepada orang tua kalian masing-masing. Ya. Nah, di sini Ibu akan menceritakan tentang najis, yang menjelaskan macam-macam najis dan cara mensucikannya. Nah, yang pertama ada najis mughaladoh, najis yang berat. Contohnya najis anjing, babi dan keturunannya. Ya, cara mensucikannya dengan cara dibasuh 7 kali dengan air. Ya, dibasuh dengan 7 kali air, yang salah satunya dengan tanah. Jadi basuhan pertama boleh dengan air, lalu basuhan kedua boleh dengan tanah. Basuhan sampai ke-7 itu boleh dengan air. Jadi salah satunya dengan tanah. Boleh tanah itu di yang kedua, ketiga, keempat, kelima atau ke-6 ya. Yang pertama yang terakhir itu dengan air ya. Kenapa dengan tanah? Karena tanah itu dapat menetralkan ya. Yang kedua najis mukhafafah, ringan. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain air susu ibunya dan belum sampai berumur 2 tahun. Cara mensucikannya cukup mencipratkan air ke tempat najisnya sampai tertutupi. Nah, ini pernah terjadi kepada Rasulullah SAW. Waktu itu beliau mau sholat, lalu menggendong seorang bayi laki-laki dan ternyata pipis. Ya, lalu Rasulullah mengambil air dan cukup mencipratkan air ke tempat najisnya, ke pakaian beliau sampai tertutupi najis itu dengan cipratan air yang beliau lakukan
ya. Yang ketiga yaitu najis mutawasitoh, najis sedang, yaitu contohnya kotoran hewan dan manusia, ya. Kotoran itu bisa air pipis atau BAB, ya. Nah, darah. Nah, ini najis, ya, darah. Walaupun itu darah dari nyamuk, ya. Nanah, bangkai kecuali bangkai ikan, belalang dan manusia. Kalau misalkan kita sholat lalu ada bangkai kecoa di bawah, kecoa atau bangkai ini nyamuk, ya. Nah, itu tidak boleh. Misalkan bangkai nyamuk menempel di pakaian kita, nah itu tidak boleh. Itu tidak sah dipakai untuk sholat. Cara mensucikannya itu dengan istinja. Kalau untuk buang air besar dan buang air kecil itu disebutnya istinja, atau dengan dicuci atau dibersihkan dengan air sampai hilang najisnya. Nah, air di sini bukan air yang sembarangan untuk menghilangkan najis. Itu ada 7. Disebutnya air mutlak. 1, air hujan. 2, air sumur. 3, air sungai. 4, air es atau salju. 5, air embun. 6, air telaga. 7, satu lagi air satu lagi air laut, ya. Nah, jika kita akan sholat, maka badan, pakaian, dan tempat itu harus bersih dari kotoran dan najis, ya. Nah, ini contohnya di sini harus berpakaian yang rapi kalau kita mau sholat, ya. Bersih badan, pakaian, dan tempat tidak hanya ketika melaksanakan sholat saja, akan tetapi harus diartikan ke seluruh kehidupan. Di luar sholat, badan harus bersih. Bersih pakaian artinya segala sesuatu yang dipakai seperti baju, celana, peci, topi, tas, sepatu, sepeda, bangku, semuanya itu harus bersih. Karena kita harus menjaga kebersihan, ya. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman, itu ungkapan dari para ulama, ya. Nah, ini kalau kita pergi ke toilet, kita harus berdoa dulu, ya. Kenapa Ibu Guru harus kita berdoa? Karena toilet itu tempat kesukaannya setan. Jadi setan itu sukanya di tempat yang kotor-kotor, yang lembab, ya. Nah, makanya kita harus berlindung kepada Allah, ya. Nah, ini doa masuk ke kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Ada lagi doa keluar kamar mandinya, ya. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Nah, itu kalian harus hafalkan dan kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini untuk tugas minggu ini, kerjakan di kertas 1 lembar lalu dimasukkan ke map, ya. Nanti dikumpulkannya menjelang ujian akhir semester, ya. Insya Allah di awal bulan Desember. Nah, yang pertama apa perbedaan dari bersih dan suci tadi, ya. Jelaskan tentang najis, ini harus lengkap. Sebutkan 7 air mutlak yang tadi, ya. Air sungai, air hujan, air sumur, air laut, air es atau salju, air embun atau air telaga itu. Yang keempat, jelaskan tentang hadas itu tadi. Yang kelima, sebutkan 3 ciri balik, ya. Di laki-laki, perempuan. Terus ada lagi yang ketiga itu sempurna umur 15 tahun. 15 tahun di laki-laki dan perempuan itu bagi yang tidak haid atau mimpi basah. Nah, ini Ibu tunggu tugasnya. Nanti disimpan di map dulu, ya. Untuk minggu ini cukup sekian. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.